Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Irfan, silakan diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Denny tadi. Bagaimana kemudian ini bukan informasi yang eksklusif, sebenarnya sudah banyak kok yang tahu. Dan juga sudah ini semua terkait termasuk juga upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Silakan Bang Irfan. Ya, kalau saya melihatnya begini, Putri. Sosok Denny Indrayana ini kan diawali dengan sosok profesi akademisi, praktisi, mencoba kemarin menjadi lawyer, terus sekarang politisi. Tentu perubahan-perubahan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah sekarang Mas Denny ini menjadi politisi, mencoba untuk bertarung di pileg pemilu legislatif pemilihan, kalau nggak salah ya, koreksi saya, Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan 2. Tentu dia punya cara, punya strategi bagaimana bisa mendapat simpatik publik. Tadi itu yang disampaikan oleh Kang Ujang gitu. Ya mungkin cara-cara ini yang dia lakukan gitu. Bahkan kemarin mencoba menjadi profesi praktisi sebagai lawyer, pernah menuliskan buku strategi memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah kami sebagai lawyer bingung kapan Mas Denny ini berpraktek juga, ya kan? Nah, bagaimana kok bisa udah mengatakan bisa menang strategi memenangkan pemilu di Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pernah berpraktek. Nah, lucu juga. Nah, sekarang menjadi politisi, memberikan argumentasi sangat politis yang ada, bahkan dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan penegakan hukum. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Makanya, beliau harus bisa, Mas Denny harus bisa memberikan kebenaran fakta dari komentar-komentarnya. Kalau katanya sumbernya sudah sangat terpercaya, ya laporkan saja, sampaikan. Ya, kan banyak wadah, banyak saluran untuk beliau. Pernah kita ketahui sebagai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, kenapa tidak bisa memahami proses-proses penegakan hukum yang ada? Kan begitu. Seseorang dijadikan tersangka karena apa? Karena kan ada proses penyelidikan yang bagi penyidik itu sudah memenuhi bukti yang permulaan yang cukup. Pasti Mas Denny mengetahui itu. Nah ini kenapa kok tiba-tiba malah meragukan atau bermain-main di wilayah-wilayah politik. Baik. Nah kembali lagi Putri, saya coba melihat ini ya. Apakah kita ingin melindungi seseorang, siapapun ya, yang memang diduga, diindikasi, ada permulaan bukti yang cukup, terindikasi perbuatannya melakukan korupsi atau penyimpangan terhadap keuangan negara. Nah, apakah ini harus kita biarkan? Karena seseorang itu berlindung dalam dimensi politik. Nah, saya juga bingung juga nih, bertanya-tanya, misalnya Mas Denny, apa kabar misalnya kasus statement gateway itu, ya apakah ini menjadi kegelisahan Mas Denny ketika statusnya yang sampai saya nggak tahu dia apakah masih tersangka atau sudah selesai atau sudah SP3, ya kan? Sekarang dia posisi politisi, ya kegelisahan dia apakah ini mau diungkap kembali oleh seorang penyidik? Ya dia mengungkapkan hal yang lain supaya dia berlindung hari ini di politik, ya nanti mencoba ini sebagai sebuah proses penjaliman terhadap diri saya, apa semua gitu. Nah, inilah yang harus. Jadi jangan mencoba-coba untuk memberikan keterangan yang tidak ada kebenarannya, dikait-kaitkan dengan dimensi politik, ya, membuat kegaduhan. Kalau kita semua setuju, proses penegakan hukum itu harus dikedepankan tanpa ada embel-embel dimensi politik. Tapi kalau ketika orang terindikasi melakukan perbuatan hukum, ya, berlindung dalam dimensi politik, itu yang harus kita waspadai. Kita tidak boleh menjadikan dimensi politik ini sebagai pelindung terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu Putri. Baik, nanti Bang Denny bisa berikan pandangan ataupun juga tanggapan terhadap Bang Irfan yang disampaikan tadi. Ada 3 poin yang mungkin nanti bisa kita garis bawahi satu persatu, termasuk juga Bang Denny ini motivasinya apa sih membuka ini semua? Apakah memang hanya sekedar untuk bisa mendapatkan suara masyarakat? Tapi nanti Bang Denny, kita akan terlebih dahulu ke rekan kami yang ada di Medan, Sumatera Utara, yaitu ada Nofri Afandi yang juga akan mengajak kita sebenarnya bagaimana suara masyarakat. Apakah percaya mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Denny Indrayana? Silakan Nofri. Ya Putri dan juga pemirsa, dalam cuitannya pakar
Hukum Tata Negara yang merupakan mantan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyampaikan rumor bahwa bakal calon Presiden Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Bahwa yang menyampaikan isu ini juga disampaikan oleh berbagai pihak di beberapa kesempatan. Denny juga berasumsi bahwa penetapan tersangka terhadap Anies Baswedan merupakan bentuk upaya untuk menjegal bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem bersama koalisinya tersebut. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan warga Kota Medan akan rumor yang disampaikan oleh Denny Indrayana di akun Twitternya? Saya sudah berbincang tadi dengan dua orang mahasiswa untuk menanyakan tanggapan mereka, dan sekarang saya akan tanyakan langsung dengan Anissa di sini ya. Anissa dengan Adlin. dengan Adlin. Nah, Anissa, ini sudah tahu belum sebelumnya informasi mengenai cuitan dari Denny Indrayana ini? Kalau dari saya sendiri sudah ya? mendengar. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa? Percaya atau tidak terhadap rumor yang disampaikan bahwa nantinya Anies akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Kalau dari saya sendiri tuh tidak percaya ya, soalnya apalagi kan isu ini memang disampaikan oleh mantan Wamenkumham dan mengatakan jika dari Komisi KPK sendiri sudah sepakat jika dari Anies adalah tersangka gitu. Kalau dari saya, jadi menurut saya jika memang itu benar, ya mau tidak mau Anies harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana perkiraan dari Anissa sendiri ke depannya dengan kasus ini nanti? Mungkin cukup panjang mungkin nanti akan, apalagi ini tahun-tahun politik ya terlihatnya, jadi mungkin ada bakal besar lah isu ini ke depannya bagi saya sih, menurut saya. Baik Anissa, terima kasih. Nah, saya akan berbincang juga dengan Adlin ya, tadi namanya Adlin. Ini tadi Anissa bilang antara percaya atau tidak, dan kalau memang ini terbukti maka harus diikuti prosedurnya seperti apa, dan ini bakal panjang karena ini isu politik juga di tengah tahun politik menjelang Pilpres. Adlin sendiri seperti apa tanggapannya, percaya tidak akan rumor yang disampaikan oleh Denny ini? Kalau saya sih ini kan masih isu ya Bang. Kalau saya sendiri menganggap ini tidak betul gitu. Kalau memang pun betul, seharusnya KPK sudah bergerak dari awal untuk mengeksekusi kasus ini, dan saya berharap kalau isu ini sekedar isu yang untuk menggiring opini saja gitu. Nah, kira-kira bagaimana nantinya perkiraan dari Adlin sendiri akan rumor yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini? Dari saya sendiri, betul seperti kata Anissa, memang panjang, tapi saya berharap kasus ini cepat diselesaikan. Baik. Terima kasih Anissa dan juga Adlin atas tanggapannya. Itu tadi pemirsa seperti apa tanggapan dua orang warga Kota Medan yang juga merupakan seorang mahasiswa yang menyatakan jika memang nantinya kasus ini terbukti maka harus diikuti prosedur yang sudah berlaku, dan kita harapkan seperti apa nantinya ke depannya, apakah memang Anies akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tersebut yang hingga kini masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK, dan kita harapkan bersama bahwa KPK dapat bekerja dengan jelas dan transparan tanpa adanya kepentingan politik yang dapat mengganggu transparansi dari KPK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Medan. Saya kembalikan ke Putri Viola di Jakarta. Ya, Fani, terima kasih untuk informasinya dan juga sudah mengajak kita mencari tahu apa suara atau juga pandangan masyarakat mengenai hal ini. Bang Denny, ada yang nggak percaya Bang Denny terhadap apa yang Bang Denny sampaikan. Bahkan juga tadi ada warga Medan yang mengatakan bahwa ini upaya untuk menggiring opini. Tapi nanti ya Bang Denny ya bisa berikan pandangannya juga mengenai hal ini, termasuk juga Kang Ujang bisa kita soroti yang disampaikan oleh Bang Irfan tadi. Jangan sampai kemudian ketika memang betul-betul terlibat tapi bersembunyi dalam payung politik. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.